Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang putra-putriku, teman-temanku yang kami banggakan. Pada kesempatan kali ini kita belajar bersama lagi dalam materi relasi dan fungsi. Teman-teman yang Bapak banggakan, pada kesempatan yang lalu kita telah belajar tentang koordinat kartesius yang tentunya sudah kalian lihat dan kalian pahami, sekalian kerjakan tugas-tugas yang Pak Lilik berikan pada kesempatan waktu yang lalu. Pada kali ini kita akan mencoba mendalami lagi materi relasi fungsi, di mana materi relasi fungsi ini nanti akan menjadi salah satu bahan dalam kegiatan tes kendali mutu atau penilaian akhir semester. Baik, langsung aja kita mulai pelajaran kita di hari ini. Kata kunci di dalam relasi fungsi ini ada beberapa yang perlu kita ingat lagi. Di antaranya tentang himpunan. Ini di kelas 7 sudah kalian pahami, kalian pelajari. Kemudian nanti ada istilah relasi. Kemudian ada diagram panah, ada tabel. Kemudian ada fungsi, ada grafik, di mana diagram panah, tabel, fungsi, grafik, dan himpunan pasangan berurutan ini adalah salah satu bentuk dari penyajian suatu fungsi. Ya, nanti fungsi itu akan disajikan dalam bentuk diagram panah, tabel, fungsi, grafik, dan himpunan pasangan berurutan. Dan materi yang terakhir nanti adalah korespondensi satu-satu. Sekali lagi Pak Lili hanya mengulang apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Ceria. Baik, kita lanjut. Kata kunci sudah kalian ingat lagi, ada 8 aspek yang harus kalian pahami yang nanti akan kita pelajari bersama soal-soalnya. Oke, untuk mengulang, ini adalah sebuah relasi, ini penyajian relasi yang Pak Lili tampilkan ini. Suatu relasi itu dapat disajikan dalam 3 bentuk. Yang pertama adalah dengan diagram panah, yang kedua dengan diagram kartesius, dan yang ketiga himpunan pasangan berurutan. Ini silahkan dibuka halaman atau buku paketnya. Di sana ada contoh-contoh ini yang Pak Lili sampaikan di PowerPoint ini. Pada diagram panah, contoh yang pertama itu adalah ada himpunan A. Anggotanya adalah ada Abdul, ada Budi, Chandra, Denny, dan Elok. Kemudian himpunan B adalah mata pelajaran, yaitu matematika, IPA, IPS, bahasa Inggris, kesenian, keterampilan, dan olahraga. Relasi antara anak dan mata pelajaran ini dihubungkan dengan relasi pelajaran yang disukai. Ini adalah relasinya. Relasi yang diminta adalah pelajaran yang disukai. Dari kalimat cerita atau soal cerita yang disampaikan di atas, kemudian dibuat dalam diagram panah. Ini Abdul, ini ternyata suka matematika dan IPA. Kemudian Budi suka IPA, IPS, dan kesenian. Kemudian Chandra suka keterampilan dan olahraga. Dini suka bahasa Inggris dan kesenian.
elok, suka, keterampilan, kemudian IPA dan matematika. Nah, kenapa ini dinamakan diagram panah? Kalian lihat di sini ada dua himpunan yang ditulis di dalam bentuk elip, ya. Ini himpunan A dan himpunan B. Himpunan A itu nama anak, himpunan B itu adalah nama mata pelajaran. Kemudian dihubungkan. Abdul dihubungkan ke matematika. Ini dihubungkan ke matematika. Abdul ke matematika, kemudian ditandai ada anak panah. Abdul suka IPA, dihubungkan, kemudian dikasih anak panah. Elok suka matematika, kemudian dihubungkan dengan anak panah. Kemudian elok suka IPA, dihubungkan, kemudian dikasih anak panah. Nah, inilah yang namanya diagram anak panah. Nih, contoh penyajian relasi yang disajikan dalam bentuk diagram anak panah. Yang kedua, relasi juga bisa disajikan dalam koordinat kartesius. Ya, koordinat kartesius kemarin ada sumbu X dan ada sumbu Y. Di sini sumbu X, ya, yang horizontal itu adalah himpunan yang pertama. Siapa? Nama anak. Ya, ini adalah nama anak. Kemudian sumbu X, ya, sumbu Y itu adalah himpunan B, yaitu merupakan mata pelajaran. Nah, setelah dibuat dua sumbu koordinatnya, sumbu A dan sumbu B, sumbu X dan sumbu Y, yang horizontal adalah nama anak, yang vertikal adalah nama mata pelajaran. Abdul tadi suka apa? Abdul tadi suka matematika dan IPA. Di sini Abdul suka matematika dan IPA. Kemudian Budi, di diagram panah ada 3, IPA, IPS, dan kesenian. Maka di dalam koordinat kartesius juga IPA, IPS, dan kesenian. Dan begitu seterusnya. Chandra itu suka keterampilan olahraga. Dini suka bahasa Inggris dan kesenian. Elok suka matematika, IPA, dan keterampilan. Ini dalam koordinat kartesius. Dan yang ketiga, atau yang terakhir adalah himpunan pasangan berurutan. Sekali lagi Pak Lili hanya mengingatkan lagi apa yang sudah kalian pelajari. Himpunan pasangan berurutan dari himpunan A ke himpunan B adalah Abdul, ya, jangan lupa ini ada kurung kurawalnya. Ya, Abdul adalah matematika. Abdul, matematika. Kemudian kurung buka lagi Abdul. Suka apa tadi? IPA. Ya, IPA. Kemudian tutup kurung. Dan seterusnya, Budi IPA, Budi IPS, Budi kesenian. Chandra keterampilan, Chandra olahraga. Dini bahasa Inggris, Dini kesenian. Elok tadi ada 3. Elok itu suka matematika, Elok itu suka IPA, Elok suka keterampilan. Nah, ini adalah pasangan berurutan. Oke, tak ulang penyajian relasi itu dengan diagram panah, kartesius, dan pasangan berurutan. Saya yakin kalian sudah ingat apa yang sudah dipelajari pada pagi hari bersama Ibu Jaria. Mohon maaf tadi ada sedikit trouble di dalam Pak Lili menyampaikan materi tentang penyajian fungsi. Kami ulang, penyajian fungsi itu tadi ada pasangan berurutan, di relasi tadi juga sudah kita pelajari, ya, pasangan berurutan. Ini ada 1,2, 2,4, 3,6, 4,8, 5,10. Ini adalah bentuk dari penyajian fungsi pasangan berurutan. Yang kedua dengan diagram panah, 1 ke 2, ya, 2 ke 4, 3 ke 6, 4 ke 8, 5 ke 10. Ini adalah dengan diagram panah, ya.
Oke, dengan persamaan fungsi. Nah, ini tadi di relasi kita belum ya, di persamaan fungsi. Ya, ini kalau kalian ingat materi yang pertama Pak Lili sampaikan, itu ada konfigurasi bilangan ya, konfigurasi bilangan atau pola bilangan. Ini pasangan fungsi ini adalah kita ambil dari sana ya. Cara penyelesaiannya insya Allah akan sangat mudah sekali ya. Ini contohnya yang Pak Lili sampaikan ini. Kalau kita ingat lagi di dalam pola bilangan ya, itu kalau di pola bilangan kemarin Pak Lili nyampaikan ini 1, pola ke-1 ada 2, pola kedua ada 4, pola ketiga ada 6. Oke, 2 ke 4 ini loncat 2, 4 ke 6 loncat 2. Oke, berarti setiap bilangan berikutnya didapatkan dengan menambahkan 2. Masih ingat kan kalian? Oke, hubungannya dengan ini. Hubungan antara ini pola yang pertama dengan bedanya ya. Oke, ke-1 dapatnya 2. Polanya atau bedanya adalah 2. Maka kalau pertemuan yang kemarin ini didapatkan dari, mohon maaf nggak kelihatan. Ini 2 kali 1. 2 kali 1 berapa? 2. Yang diminta berapa? 2. Berarti sudah pas. Ya. Tidak perlu ditambah dan tidak perlu dikurang. Sekarang 4. Kedua, hasilnya 4. Berarti 2 kali 2. 2 kali 2, 4. Sudah pas. Ini 2 kali 3 berarti sudah pas juga. Kalau gitu untuk X ya, sampai ke X jadinya apa? Jadinya 2X. Nah, ini adalah fungsinya adalah 2X. Nih. Maka didapatkan Fx sama dengan 2X. Oke. Ini kalau kalian konfigurasi bilangan kemarin itu paham, maka soal ini adalah terselesaikan dengan sangat mudah sekali. Oke, itu yang ketiga. Yang keempat dengan tabel. Dengan tabel 1, 2, X, P-nya 1, 2, 3, 4, 5, G-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Oke, Pak Lili ingatkan juga, di dalam fungsi atau relasi itu ada istilah. Ada istilah yang pertama, himpunan yang pertama, ini yang P ini. Yang P ini dinamakan apa? Yang P ini dinamakan dengan domain atau daerah asal. Kemudian yang kedua, himpunan keduanya adalah ini, G-nya itu dinamakan dengan kodomain. Oke, ini adalah domain dan ini adalah kodomain. Nah, anggota kodomain yang menjadi kawan dari domain ya, itu namanya apa? Ya. Apa namanya? Sudah kan kemarin sudah diterangkan oleh Bu Ceria, namanya adalah ring atau daerah asal. Oke, adalah ring, daerah asal, yaitu siapa? Anggota kodomain yang menjadi bayangan atau kawan dari domain atau daerah asal. Daerah kawan yang menjadi kawan dari daerah asal itu adalah ring atau daerah hasil. Mohon maaf, bukan daerah asal tapi daerah hasil ya. Nih, ring itu adalah daerah hasil. Oke, dengan tabel juga sama. X-nya 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian
kodomainnya atau daerah hasilnya siapa? 2, 4, 6, 8, 10, 1 ke 2, 2 ke 4, 3 ke 6, 4 ke 8, 5 ke 10. Ya. Nah, kalau di dalam gambar ya dibuat diagram kartesius ya, ya kalian tinggal memindahkan aja. Ini adalah X dan Fx ini sebagai Y-nya. Ini adalah komponen di sumbu X. Ini adalah komponen di sumbu Y. Ya. 1,2 ini. Kemudian 2,4, 2,4. 3,6, 3,6 dari sana. Ya. Kemudian 5,10 ada di atas sana. Oke. Ini dengan diagram atau dengan grafik atau diagram kartesius. Oke, Pak Lili lanjut. Nah, contoh-contoh soalnya. Oke, ini yang nomor ini 1, ini kedua ya. Ini kalian buat dalam diagram panah. Ini ada Aldi, ada Bima, ada Farel, ada Ega. Kemudian olahraganya ada sepak bola, ada bulu tangkis, dan ada voli. Aldi tadi suka apa aja? Aldi dan ini diketahui Farel dan Bima gemar sepak bola. Siapa? Farel, Bima. Farel dan Bima sepak bola. Nih. Kemudian Aldi dan Farel gemar bulu tangkis. Aldi bulu tangkis. Kemudian Farel bulu tangkis. Kemudian berikutnya yang ketiga, Ega gemar voli. Aldi dan Ega. Aldi voli, Ega voli. Ya. Nah, berikutnya anak yang gemar bulu tangkis. Yang gemar bulu tangkis itu siapa? Ada Aldi, ada Farel. Ya. Nah, ini bola voli ada siapa? Ada Aldi, ada Ega. Nah, yang ditanyakan satu anak yang suka bulu tangkis sama bola tetapi tidak suka sepak bola. Nah, yang suka bulu tangkis sama voli siapa? Si Aldi itu bulu tangkis dan bola voli, tapi Aldi tidak suka sepak bola. Berarti jawabannya adalah Aldi. Nih, ya. Bisa ya diikuti. Kita lanjut soal yang ke-5. Suatu relasi disajikan dalam bentuk himpunan pasangan berurutan 1, 3, 2, 4, 3, 5, 4, 6. Domain relasi tersebut adalah yang mungkin ya. Domain. Ya, apa tadi domain? Domain itu adalah daerah asal. Ya, daerah asal. Yaitu siapa? Komponen sumbu X. Oke, berarti mana domainnya? 1, 2, 3, 4. Domainnya adalah 1, 2, 3, dan 4. Nih anggotanya. Nah, siapa yang mungkin ini? A. X kurang dari 4 bilangan cacah. Bilangan cacah itu mulai dari berapa? Mulai dari 0. Kurang dari 4 berarti 0, 0, 1, 2, 3. Kurang dari 4. Benar atau salah? Adalah salah. Yang B, X kurang dari sama dengan. Nih, ada kata-kata sama dengannya. X kurang dari atau sama dengan 4, X bilangan asli. Berarti kalau asli mulai angka 1, bilangan 1. 1, 2, 3, 4. Oke, jawabannya adalah B.
domain. Sekali lagi domain. Itu adalah daerah asal. Oke, lanjut. Soal yang ke-6. Suatu relasi dinyatakan dalam bentuk diagram kartesius berikut. Domain dari relasi tersebut adalah, sekali lagi, ini yang ditanyakan juga domain. Itu ada pada sumbu X, ya, pada sumbu X ini. Oke, siapa aja? 1. Ya, 1, 2. Oke, 3. Oke. 4. Iya. 5. Iya. 6. Iya. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, mana? 1 atau yang A? X lebih dari atau sama dengan 1 dan X kurang dari atau sama dengan 6. X bilangan cacah. Nah, kalau ini dituliskan siapa aja? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ikut ya? Ya, 1 ikut karena ini ada sama dengannya. Lebih dari sama dengan 1, kurang dari sama dengan 6. Oke, yang B. Lebih dari 1, kurang dari 6. Berarti satunya tidak ikut. 6-nya juga tidak ikut. Hanya 2, 3, 4, 5. Kemudian yang C juga salah. Oke, yang betul adalah A. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini adalah domain. Ya, kalau kodomain tadi siapa? Daerah K. Daerah kawan, yaitu ada pada sumbu Z. Oke, lanjut untuk nomor 7. Nih, perhatikan gambar di samping, relasi yang merupakan fungsi. Nah, ini ada kata-kata sekarang mulai fungsi. Fungsi itu apa? Oke, oleh Bu Ceria tentu sudah diterangkan. Fungsi adalah relasi yang memetakan setiap anggota domain atau daerah asal tepat satu kawan di daerah kodomain atau daerah kawan, ya. Setiap atau semua, berarti semua anggota domain itu memiliki bayangan tepat satu di kodomain. Maka tidak boleh ada anggota A yang tidak punya kawan, atau tidak boleh anggota asal anggota A yang memiliki kawan lebih dari 1. Oke, yang A, yang pertama, PQR. Apakah semua punya kawan? Ya, P punya 1, Q punya 2, R punya 3. Berarti semua anggota A punya kawan. Oke, kawannya berapa? 1, 1. Berarti dia relasi fungsi ini ya. Yang kedua, PQR. Apakah semua punya bayangan? Oke, R tidak punya. Berarti ini fungsi? Bukan. Ya. Kemudian yang ketiga, PQR. Apakah semua punya bayangan? Tidak. P punya bayang, bahkan P-nya punya bayangan 3. Ke-1, ke-2, ke-3. Ini juga salah. Ini R juga tidak punya bayangan. Kemudian yang keempat, PQR. Semua punya bayangan? Ya. P ke-1, Q ke-1, R ke-2. Lupa, ini satu punya 2 kawan. P dan Q tidak masalah. Yang penting A-nya itu punya bayangan dan bayangannya hanya 1. P ke-1, Q ke-1, R ke-2. Ya. Misalkan ini pun juga ini P, Q, R. Ini 1, 2, 3. P ke-1, Q ke-1, R ke-1. Ya, kesemuanya menuju ke 1. Apakah ini relasi? Ya, maka ini juga
Ya, maka relasinya adalah 1 dan 4. Oke, jawabannya adalah B. Nih, tolong diperhatikan. Fungsi untuk untuk diagram panah, cirinya A atau himpunan domainnya semuanya punya bayangan dan bayangannya hanya 1. Yang paling ekstrim adalah yang kelima. Ya, kelima ini. Yang kelima ini adalah ekstrim. P ke 1, Q ke 1, R ke 1. Ya, ini adalah fungsi. Oke, bisa dipahami nggih untuk diagram panah, mana yang fungsi? Oke, yang ke-8. Relasi dari himpunan A 2, 4, 6, 8, B, A, B, C, D dinyatakan dari himpunan pasangan berurutan. Oke, dalam pasangan berurutan tadi apa? Buka kurung kurawal, kemudian di himpunannya dengan pasangan berurutan. 2. Ini domainnya siapa? A-nya 2, 4, 6. Ya, 2, 4, 6. Ini adalah domainnya. Tadi apa? Domain harus punya bayangan semuanya. Dilihat apakah A ada 2, 4, 6, 8? 2, 4, 6, 8. Otomatis ini adalah ya. Kedua, 2, 4. 2, 4. Nah ini 4, 4. 8. Yang enggak ada siapa? 6-nya. Berarti ini fungsi? Bukan. Karena 4 ada 2, 6 tidak ada. Yang ketiga, 2, 4, 6, 8. Semuanya ada? 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8. Semuanya ada? Ya, berarti ini ya. Keempat, 2, 2, 6, 8. 2 ada berapa? Loh, ini 2-nya ada 2. Berarti pasti salah. Ya. Dan ini siapa yang enggak ada? 4. 4 tidak ada. Ya, berarti ini juga salah. Yang benar cuma 1 dan 3. Itu bisa dipahami ya, pasangan berurutan. Cirinya domain harus punya bayangan semuanya. Dilihat ini. 2, 4, 6, 8. Sama persis. 2, 4, 6, 8 di domainnya. Oke, lanjut. Suatu fungsi dinyatakan dalam pasangan berurutan. Min 2. Bayangannya min 7. Negatif 1. Bayangannya negatif 5. 0. Bayangannya 3. 1. Bayangannya min 1. 2 bayangannya 1, 3 bayangannya 3. Oke. Pak Lili di awal tadi sudah menjelaskan ini terkait dengan konfigurasi bilangan. Yang kita ambil mana? Nah, paling mudah kita ambil ini. 1 berapa? Min 1. Nek 2 jawabannya 1. Nek 3 jawabannya 3. Min 1 negatif 1 ke 1 berapa? Loncat 2. 1 ke 2 loncat 2. Oke, berarti 1 itu adalah 2 kalikan 1. 2 kali 1 berapa? 2. Yang diminta min 1. 2 supaya jadi min 1 diapakan? Oke, dikurangi 3. Oke, ini betul enggak? 2 kali 2 kurangi 3. 2 kali 2 4. Kurangi 3, 1. Betul. Ini 2 kali 3. 2 kali 3, 6. Kurangi 3, 3. Betul. Kalau gitu, rumusnya pasti fx sama dengan, tinggal ini diganti x saja. 2x min 3. Itu konfigurasi bilangan. Pada pertemuan pertama Pak Lili sudah membahas ini dengan baik. Insyaallah kalian paham dengan baik juga. Ini tolong harus dipelajari, kalian harus bisa ya. Kemungkinan besar soal ini akan muncul nanti.
Oke, diketahui himpunan pasangan berurutan sebagai berikut. Nah, tadi himpunan pasangan berurutan yang merupakan fungsi. Nah, yang dilihat mana? Yang dilihat adalah domainnya. Kuncinya domain. Ya, domainnya harus punya bayangan dan tepat satu. Oke. Yang satu P, Q, R, S semuanya beda? Ya, berarti ini ya. Kedua P, Q, R, S semuanya beda? Ya, betul. Ini juga fungsi. Ketiga P, Q, R ada yang sama? Ada. Siapa? P dan P. Berarti ini bukan. Keempat, P, Q, R, S. P, Q, R, S. Semuanya beda? Beda. Ya, maka jawabannya 1, 2, dan 4. 1, 2, 4. Oke. Paham ya? Ya, mudah. Kita lanjut terus. Perhatikan gambar berikut. Mana yang pemetaan? Satu pemetaan bukan? Bukan. Karena apa? A, C tidak punya bayangan. Sedangkan B bayangannya 1, 2, 3. Maka ini bukan. P, yang kedua. A ke 1, B ke 2, B ke 3, C ke 3. Fungsi bukan? Semuanya punya bayangan. Apakah bayangannya 1? Tidak. B punya kawan 2. 1, 2. Berarti ini bukan. Yang ketiga, A, B, C semua punya bayangan. Tepat 1? Ya. Ya. Keempat, A, B, C punya bayangan semuanya? Ya. Tepat 1? Ya. Berarti 3 dan 4. Oke, mudah sekali. Suatu fungsi didefinisikan dengan rumus fx sama dengan min x plus 13, nilai dari f9. Nah, ini perhatikan. Fx sama dengan min x plus 13. Ini kalian perhatikan. Ini x. Di sini juga x. Nah. Oke, ini x fungsinya ya. Terus sama dengan min x plus 13. Nah, sekarang yang ditanyakan f min 9. Ini f dalam kurung min 9 sama dengan ya, fx ini x, f min 9 berarti x-nya diganti min 9. Berarti min x-nya diganti negatif 9 plus 13. Negatif kali negatif positif, positif jadi 13, ditambah 13. 9 tambah 13, 22. Oke. Gitu ya. Sekali lagi, fx min sama dengan min x plus 13. Ini x, ini juga x. X-nya diganti min 9, maka yang ini persamaannya pun juga diganti dengan min 9 atau negatif 9. Ingat, negatif kali negatif positif. Ya. Oke, sama. Mana yang merupakan fungsi? Satu fungsi? Bukan. Ini tidak punya bayangan. Yang kedua fungsi? Ya, semuanya punya bayangan. Nih. Ketiga fungsi? Tidak. Ini tidak punya. Ini double. Ya. Yang keempat? Fungsi? Bukan. Ini double kawan, maka ini juga bukan. Oke, otomatis jawabannya hanya 2 saja. Oke, Palilia lanjut. Oke, banyak pemetaan yang mungkin dari himpunan A ke himpunan B adalah A ke B. Ya, maka NA-nya, NA itu sama dengan, NA itu apa di himpunan? Banyaknya anggota himpunan A.
Maka NA-nya itu ada 1, 2, 3. Ada 3. NB ada 2. Nah, pertanyaannya banyaknya pemetaan yang mungkin dari A ke B. Dari A ke B. Apa rumusnya? Oke, itu adalah B pangkat A. Ya. B-nya berapa? Oke, B-nya ada 2. A-nya ada 3. 2 pangkat 3 sama dengan 6. Benar? 2 pangkat 3, 6. Benar? 2 pangkat 3, 9. Benar? Oke, salah. Hati-hati ya. Kalau nanti terlalu cepat, 2 pangkat 3 adalah 6, bisa jadi. 2 pangkat 3 adalah 9, bisa jadi ya. Maka 2 pangkat 3 itu adalah 2 kali 2 kali 2 sama dengan 8. Ini harus hati-hati. Kalau kalian terlalu cepat, ya bisa jadi 2 pangkat 3 itu 6. 2 pangkat 3 itu 9. Ini harus dicermati betul. Oke, dengan cara yang sama. Ini nomor berapa ya? 9. Ini 10. Ya, Pak Lili lupa. Ini soal keberapa? Diketahui himpunan A dan himpunan B dengan nilai dengan NA 3 dan NB 4. Banyaknya pemetaan dari A ke B sama A ke B. A ke B. Maka pemetaannya tadi apa? B pangkat A sama dengan B-nya berapa? B-nya 4. A-nya berapa? 3. Oke. 4 pangkat 3. Berapa? 12. Nah, ini 12 ada. Benar atau salah? Ya, salah tentunya. Harusnya 4 kali 4 kali 4. Berapa? 16 kali 4 sama dengan 64. Nih, harus hati-hati. 4 pangkat 3. Wah, bisa jadi berapa tadi? 12. Oke, salah ya. Ini harus diurai saja kalau kalian ragu. Lanjut. Oke, teman-teman. Ini yang ke berapa? 10, 11. 11 atau 12 ya? Lupa Pak Lili. Oke, kasih nomor 11 saja. Diketahui A adalah sebuah himpunan yang anggotanya adalah semua X di mana X kurang dari 8. X bilangan prima. Berarti A itu prima kurang dari 8. Prima itu mulai dari berapa? Oke, prima itu mulai dari 2. 2, 3, 5, 7. Ini adalah A. Bilangan prima yang harus kalian pahami. B-nya X lebih dari sama dengan 0, ya ini sama dengan 0, dan X kurang dari 6, kurang dari 6, tidak ada tanda sama dengannya. X bilangan genap. Nah, genap lebih dari 0, kurang dari 6. Siapa aja genap? 2, 4. Masih ada? Sudah habis. Oke, maka NA-nya berapa NA? NA-nya ada 1, 2, 3, 4, ada 4. NB-nya ada 2. Oke, pemetaan yang mungkin. Banyak pemetaan yang mungkin dari B ke A. Nah, ini dibalik ini. Ya, mungkin dari himpunan B ke A. Berarti apa? Kalau B ke A, jadi A pangkat B. Ya, juga dibalik ya. Kalau tadi A ke B itu adalah B pangkat A, kalau B ke A ya dibalik A pangkat B. A-nya berapa? A-nya 4. B-nya berapa? 2. 4 pangkat 2. Hati-hati, berapa? 8? Oh, salah. Berapa harusnya? 4 pangkat 2 itu adalah 16. Oke.
Oh, kok nggak ada? Kesalahannya di mana? Banyak pemetaan yang mungkin dari himpunan B ke himpunan A. A pangkat B, A-nya 4, B-nya 2. Oke, harusnya 16 ini. Ya. Oh, kecuali gini, B itu yang dimaksud nolnya itu masuk dalam bilangan genap. Oke, ini yang dimaksud adalah X lebih dari sama dengan 0, X-nya kurang dari 6, X bilangan genap, berarti nolnya masuk. Nih Pak Lili. Ini harusnya 0, maka B-nya adalah 3. Ini 4 pangkat 3, 6 pangkat 3 berapa? 4 pangkat 3 adalah, tadi sudah dihitung, ada 64. Ya, 64. Oke, ke-12. Banyak korespondensi satu-satu yang mungkin dari himpunan P, XY ke himpunan G 1, 2, 3. Syaratnya korespondensi satu-satu apa? Bu Ceria sudah nerangkan. Apa korespondensi satu-satu? Yaitu fungsi yang khusus, yaitu apa? Memetakan semua syaratnya itu anggotanya harus sama. Terus yang kedua, pasangannya hanya satu. Ya, tepat hanya satu. Oke, ini P, NP-nya itu ada 3 dan NG-nya juga ada 3. Ini harus, ya, korespondensi satu-satu harus banyaknya anggota sama. Maka banyaknya korespondensi satu-satu yang mungkin adalah berapa? Oke, berapa? Dibuka lagi ya. Itu rumusnya N faktorial. Nah, N-nya berapa ini? Ada 3, berarti 1 kali 2 kali 3. Ini berurutan 1 kali 2 kali 3. 1 kali 2, 2 kali 3, 6. Oke, ini bedanya korespondensi satu-satu dengan banyaknya pemetaan. Baik, kita lanjut lagi. Untuk soal berikutnya, diketahui P X kurang dari lebih dari sama dengan 3 kurang dari sama dengan 6, X anggota bilangan asli dan G adalah himpunan yang anggotanya X kurang dari sama dengan 7, X bilangan prima. Maka banyak korespondensi satu-satu dari P ke G adalah titik-titik. Korespondensi satu-satu. Ya, ini ingat, P-nya berapa? Lebih dari 3 kurang dari 6 bilangan asli. Berarti 3, 4, 5, 6. Oke, otomatis yang G juga banyaknya nanti ada nih. Berapa aja? 2, 3, 5, dan 7. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Oke. Maka korespondensi satu-satu tadi apa? N faktorial. Karena ini NP sama dengan NG sama dengan 4, maka ya banyaknya 1 kali 2 kali 3 kali 4. 1 kali 2, 2 kali 3, 6 kali 4, 24. Oke. Soal berikutnya.
3 regu voli mengadakan pertandingan. Setiap regu harus bertanding melawan setiap regu yang lain sebanyak 2 kali. 1 kali sebagai tuan rumah dan 1 kali di tempat lawan. Banyak pertandingan yang terjadi adalah sama. Korespondensi 1-1. Oke, soal berikutnya. Rumus yang tepat untuk tabel di atas. Nah, ini kalian lihat. Seperti tadi konfigurasi bilangan 1, 4, 2, 9, 3, 14, 4, 19, 4 ke 9, 5, 9 ke 14, 5, 14 ke 19, 5. Pasti 5 kali 1, 5 kali 1 berapa? 5. Yang diminta 4. Ini yang diminta 4. Maka ini dikurangi 1. Udah ketemu. Berarti apa? 5x min 1. Nih. Oke, konfigurasi bilangan. Saya pikir mudah asal kalian kemarin juga paham. Oke, sama dengan yang tadi. Fungsi fx sama dengan 3x min p dengan f4 sama dengan 24. Nilai p adalah masukkan sama. Fx sama dengan 3x min P. X-nya diganti 4. Nanti ketemunya 24. Jadi 3 kali 4 min P. Terus sama dengan 12 sama dengan 24. Sorry, ini 12 kurangi P ya, sama dengan 24. Jadinya 12 atau min negatif P sama dengan 24 dikurangi 12. Min P sama dengan 12. P sama dengan 12 dibagi negatif 1 sama dengan 12. Oke. Terlalu cepat atau bisa diikuti ya. F4 ketemunya 24. Maka X-nya diganti 4 sama dengan 3 kali 4 dikurangi P sama dengan 24. 12 min P sama dengan 24. Min P sama dengan ini ke kanan jadi negatif 12. Oke, min P sama dengan 12. P sama dengan 12 bagi min 1. Ya. Oke, Pak Lili salah. Negatifnya ini negatif, ini negatif. Nah, nggak kelihatan. Ini negatif 1. 12 dibagi negatif 1 sama dengan negatif 12. Jawabannya adalah ini. Oke, dengan cara yang sama. Nah, sekarang F-nya diganti X plus 1. Ini Fx sama dengan 2x min 5. X-nya diganti ini. Jadi apa? Fx plus 1 sama dengan 2 dikalikan X-nya diganti ini. X plus 1 min 5 dikurangi 5. Ini kalikan 2x. 2 kali 1 plus 2 dikurangi 5. Sama dengan 2x. 2 kurangi min 5. Kurangi 5 sama dengan 3. Oke, jawabannya 2x min 3. Oke, silahkan nanti diulang-ulang, dilihat, dipelajari, insya Allah bisa. Perhatikan tabel, dari data pada tabel tersebut, rumus fungsinya. Nah, ini apakah sama dengan yang tadi? Nah, ini adalah 9 plus 1, 36 plus 1, 100 plus 1. Kalian masukkan. Yang mana?
ini adalah 3 kuadrat plus 1, 6 kuadrat plus 1, 10 kuadrat plus 1. Nah, kalau gitu, fx sama dengan x kuadrat plus 1. Berikutnya, jika nilai fx bla bla bla, maka nilai dari fx plus 2 adalah sama yang atas tadi. Silahkan dicoba. Silahkan dicoba sendiri. Oke. Nih juga sama yang atas tadi. Dicoba. Silahkan dicoba. Sama dengan yang tadi kan? Yang tadi 4 sama dengan berapa? 24. Ya. Ya. Nih, F3 sama dengan 10. Fx sama dengan 3x min P. Nah. Oke.